Terima kasih banyak sudah bersedia untuk wawancara bersama Antara TV gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kondisi di Papua itu kan kompleks gitu. Mungkin Prof bisa dijelaskan apa sih akar permasalahan di Papua itu? Apakah karena adanya perbedaan tafsir sejarah, lalu proses integrasi Papua ke NKRI atau seperti apa, Prof? Iya, sebenarnya sederhana karena Belanda yang imperialistis, kolonialistis itu tidak rela kalau Papua atau yang dulu namanya disebut New Guinea atau Irian Barat, ya memang Belanda tidak mau kalau Irian Barat itu menjadi bagian dari Republik. Makanya kan di dalam perjanjian KMB kan ketentuan terakhirnya adalah persoalan Irian Barat, posisi Irian Barat itu akan dibicarakan setahun kemudian setelah perjanjian ini ditandatangani. Jadi KMB ditandatangani pada tanggal 29 apa 20 KMB Desember. Lalu kemudian nanti Desember 50 baru akan dibicarakan kembali. Nah, jadi setelah periode antara perjanjian KMB dengan negara waktu itu kan KMB menentukan bahwa bentuk negara kita adalah negara federal. Nah, jadi dalam periode ini Belanda tidak dengan segera menyerahkan atau menjadikan Irian Barat menjadi bagian dari negara Republik Indonesia atau negara federal Republik Indonesia. Jadi ditunda. Nanti setelah berjalan setahun perjanjian itu baru akan dibicarakan kembali. Nah, maka berkelitlah dia dengan macam-macam alasan, bahkan didorong supaya di lingkungan masyarakat Papua ada kelompok yang menghendaki berdiri sendiri, gitu. Jadi akar permasalahannya karena akal bulus dari kolonialisme imperialisme Belanda yang tidak mau menyerahkan Irian Barat terhadap atau kepada Indonesia. Hanya itu aja permasalahannya. Nah, berlanjut terus-menerus. Nah, di kita sendiri ada persoalan. Sebagai satu contoh, ketika Presiden Soekarno itu hanya sebagai presiden, bukan kepala pemerintahan. Jadi itu juga perlu dipahami orang. Soekarno itu presiden 20 tahun, tapi sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai presiden hanya sekitar 5-6 tahun, yaitu tahun 60. Dan disitulah dia kemudian jatuh. Nah, selama ini, artinya dari taruhlah tahun 50 sampai 58, Soekarno itu tidak punya kuasa untuk menentukan bagaimana, sehingga pernah terjadi Presiden Soekarno minta kepada salah satu kabinet untuk menjadikan Irian Barat sebagai satu masalah yang akan dibicarakan. Nah, Perdana Menterinya mengatakan, Anda sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan, Anda tidak berhak melakukan itu. Jadi ada juga persoalan di kita. Nah, tetapi begitu Soekarno ini melalui berbagai ada perjanjian New York, ada perjanjian macam-macam. Tapi itu selalu dilangkai. Nah, tahun 60 terjadi
terjadi situasi yang berbeda, terutama di Amerika. Dulu selama dari tahun 50 sampai 60, Amerika itu benci sekali sama Soekarno karena sejalan dengan pikiran Belanda. Di samping itu juga persoalan perang dingin. Jadi ketika itu dari tahun 60 kelihatan Presiden Soekarno itu agak, walaupun sebenarnya tidak seperti itu, agak dianggap lebih memihak kepada Uni Soviet. Nah, ketika Soekarno naik, maka segera yang dia ingat dalam pikirannya itu adalah mengambil Irian Barat. Nah, persoalannya adalah mau diambil dengan cara apa? Nah, dibentuklah Komando Mandala yang berpusat di Makassar. Jadi, kalau Belanda tidak mau memberikan lewat perundingan, maka kita akan mengambilnya lewat perang. Nah, tetapi tahun 60 di Amerika terjadi perubahan pemerintahan. Eisenhower diganti oleh Kennedy tahun 60 itu. Nah, disitulah celah di mana Soekarno bisa masuk. Dia datang ke Amerika, dia menemui Kennedy, dan Kennedy memberikan atensi. Akhirnya setelah melalui ini, akhirnya Kennedy semacam memaksa kepada Belanda dengan menunjuk seseorang untuk menjadi menjadi penghubung antara Indonesia, Amerika, dan PBB. Nah, tetapi Kennedy sudah menyatakan mendukung dan meminta Belanda untuk memberikan Irian Barat kepada Indonesia. Itu tahun 60. Itulah persoalannya. Nah, dalam sambil tetapi ada persoalan ketika itu juga, yaitu bahwa Soekarno itu ketika akan mengambil Irian Barat dengan Komando Mandala, banyak Amerika tidak mau memberi bantuan. Nah, akhirnya bantuan senjata, bantuan segala macam datang dari Uni Soviet yang komunistis. Gitu. Maka itu proses kita ketika itu sebagai negara dengan kekuatan besar, ya senjatanya, peralatan senjatanya semua dari Uni Soviet dan Amerika Timur, Eropa Timur, ya, dari Ceko, dari segala macam itu. Nah, dengan pemaksaan Amerika, maka akhirnya Belanda, kita tidak jadi menyerang, walaupun sebelumnya ada juga sebenarnya ada juga pasukan kita, termasuk Beni Murdani itu sudah masuk ke Irian lebih dulu. Nah, tetapi kemudian dengan tindakan diplomasinya Soekarno dengan Amerika, akhirnya tidak jadi perang, tapi dikembalikan. Tetapi ada transisi selama 6 bulan, yaitu pemerintahan transisi. Jadi tidak langsung diberikan ke kita. Kan kalau diberikan, Belanda berikan ke kita langsung kan kayak ditampar mukanya gitu loh. Maka akhirnya dibentuklah pemerintahan sementara di bawah pimpinan seorang tokoh dari Iran kalau tidak salah. Lalu kemudian setelah tahun 63 diserahkanlah Irian Barat ke kita. Gitu.
Kemudian kan ada perbedaan tafsir sejarah juga kan ya Prof ya, antara negara dengan orang asli Papua gitu. Apakah itu juga Nah, sebenarnya itu juga ulah Belanda, ya. Bahkan membuat sebuah lembaga seakan-akan Dewan Papua itu. Seakan-akan Papua sudah, rakyat Papua menghendaki merdeka sendiri dan berdiri sendiri. Tapi sebenarnya itu adalah permainan Belanda juga. Gitu. Nah, perbedaan tafsir itu berarti seberapa jauh sih itu mempengaruhi relasi antara Papua dengan... Nah, ada persoalan yang dilahirkan dengan itu, yaitu bahwa kan ditentukan juga dalam persetujuan yang disepakati oleh PBB bahwa pada tahun 69 itu nanti 69 nanti akan diadakan pemilihan umum di Papua yang akan menentukan apakah Papua itu menjadi bagian dari Republik Indonesia atau berdiri sendiri. Nah, lalu di dalam pelaksanaannya yang terjadi adalah memang diadakan tahun 69 itu diadakan semacam pemilihan umum. Tetapi karena ya jangankan tahun itu, sekarang aja kan rakyat Papua masih banyak yang tidak berpendidikan, masih kehidupannya masih begitu. Maka akhirnya yang diminta untuk menentukan itu ada sekitar 2000-an tokoh, kepala suku segala macam 2000-an sekian. Untuk menentukan apakah mereka milih Indonesia atau milih Belanda atau milih merdeka. Ternyata dia milih Indonesia. Makanya sejak itu, dan itu diakui oleh PBB, ya, hasil penentuan nasib Papua, apakah Irian Barat, apakah berdiri sendiri atau menjadi bagian dari Republik Indonesia, itu hasilnya yang menyatakan bahwa walaupun yang milih hanya 2000 sekian kepala suku dan tokoh-tokoh Papua, tapi PBB mengakui bahwa itu sah. Nah, dalam konteks sekarang inilah yang dianggap oleh tokoh-tokoh tertentu yang mau melepaskan diri bahwa pemilihan pada tahun 69 itu tidak jujur, tidak demokratis, dan segala macam. Seperti itu. Kalau menurut Prof sendiri, yang tadi sempat disinggung juga soal statement PBB yang menyatakan proses voting integrasi Papua adalah sah, kalau menurut Prof sendiri gimana? Ya, sah lah. Itu PBB yang menentukan kok. Dan itu kesepakatan PBB Amerika dan Indonesia. Jadi hasil dari dari pemilihan yang kalau pemilihan umum kan seluruhnya harus milih. Tapi kan kondisinya waktu itu tidak memungkinkan. Akhirnya diputuskan oleh waktu itu sudah pemerintahan Pak Harto, Ali Murtopo CS menentukan ya pemilihannya berdasarkan atas 2000 sekian orang itu, tokoh-tokoh Papua, kepala-kepala sukunya dan segala macam, itulah yang menentukan. Dan hasilnya yang menyatakan bahwa mereka sepakat untuk gabung dengan Indonesia, disepakati juga oleh PBB. Jadi kalau mereka sekarang menuntut, ya jangan tuntut ke Indonesia, tuntut ke PBB. Waktu itu. Ya kalau sekarang mereka memberi interpretasi yang lain, nah itu urusan dialah. Seperti itu. Kemudian Prof, bagaimana sih sejarah mencatat awal mula munculnya perlawanan bersenjata di Papua gitu? Dari mana sih akar KBB dan OPM? Oh iya, itu sebenarnya itu gejala itu sudah ada sejak awal gabung dan seterusnya ya itu akarnya
adalah pada persoalan bahwa ketentuan yang menyatakan Indonesia mengambil Papua itu ya mereka tidak mengakui itu tokoh-tokoh tertentu yang sampai sekarang berkembang itu. Lalu bagaimana sih negara ini harus memperlakukan KBP dan OPM? Ya banyak apa kan, memang itu persoalannya tidak mudah karena begini. Saya pernah diundang oleh sebuah organisasi dan mendatangkan ya sekitar 12-an tokoh Papua yang anti Indonesia. Tetapi tokoh yang anti Indonesia ini juga berbeda-beda pendapat. Jadi yang menjadi persoalan juga itu ketika kita berbicara dengan satu golongan Papua, belum tentu Papua yang lain setuju dengan apa yang disepakati itu. Jadi itu suatu persoalan yang rumit memang. Nah, ketika mereka selalu mengajak mau berunding, tetapi tujuan mereka berunding, kita segera mengakui bahwa mereka boleh merdeka. Nah, itu satu persoalan juga kan. Tapi kan kita selalu tidak menerima itu karena kita berpegang pada hasil-hasil pada tahun 60-an itu. Itu kan persoalannya. Berarti kan sekarang ini kondisi Papua ya rumit lah gitu ya istilahnya. Kemudian kalau dalam menjaga Papua ini gitu untuk menanggulangi KKB dan OPM ini apa yang harus dilakukan TNI gitu untuk menjaga keamanan Papua? Ya lakukan sedapat mungkin dan sejauh mungkin menambah kedekatan dengan warga Papua, walaupun dengan macam-macam, tetap macam-macam tantangan yang dihadapi, tetapi ya kita bernapas panjang untuk melakukan pendekatan kepada rakyat, ke masyarakat Papua. Bahkan kepada yang anti pun, kalau memang kita perlu ketemu ya kita, kalau dia mau diajak ketemu dan mereka mau ya kita terima aja. Artinya kita dengar apa tujuannya, apa keluhannya, apa dan. Nah, salah satu faktor yang saya dulu waktu masih di Departemen Pendidikan beberapa kali. Nah, selalu kan yang dipersoalkan seakan-akan Papua itu cuma diperas. Kan Papua itu memang salah satu pulau di kita yang kaya. Gitu. Nah, lalu mereka kan keadaan mereka seakan-akan kekayaannya diambil dan mereka tetap jadi miskin gitu. Nah, ini pandangan ini yang harus dirubah gitu. Bagaimana pendekatannya kepada masyarakat, ya walaupun tingkat pendidikannya masih seperti itu. Tapi udah banyak juga, sudah ada universitasnya. Nah, dengan orang-orang terdidik Papua itu ya jangan segan-segan mau berdiskusi. Mau berdialog dengan mereka ya harus dilakukan. Ya walaupun mungkin rektornya setuju dengan kita, tapi ada bagian tertentu dari mereka yang tidak kan. Nah, kita ajak mereka berdialog. Begini, kalau terus-terusan seperti ini sebenarnya contoh, tiap kali aku sering lihat di TV, sekolah dibakar, gedung apa dibakar. Sebenarnya yang melakukan itu apa artinya? Dia merusak dirinya sendiri. Lah, gedung yang dibangun itu kan duitnya dia juga. Iya kan? Walaupun itu diberikan dari pemerintah pusat, tapi gedung itu
kenapa mesti gedung itu yang dibakar? Lalu ketika sekolah itu dibakar, anak-anaknya mau sekolah di mana? Dan kapan orang Papua akan pinter kalau dia tidak sekolah? Siapapun yang memberikan pendidikan itu. Kan itu ya. Nah, ini yang tidak masuk akal saya terhadap OPM atau uh, yang menentang Republik dengan melakukan perusakan, pembakaran, segala macam. Lah yang dibakar itu punya dia sendiri ya. Kan itu. Gedung sekolah yang dibakar itu gedung dia juga. Gedung kepala desa yang dibakar itu punya dia juga. Lalu hasilnya apa? Kan cuma kebakaran. Dia tidak berhasil mendapatkan sesuatu selain daripada merusak. Dan mungkin dengan itu, dengan melakukan perusakan seperti itu, dia pergi dan dia merasa bangga. Ya, kebanggaan kosong. Kan itu. Jadi ya, tapi dari pemerintah kita memang harus mencari cara-cara tertentu, terutama seperti contohnya. Tapi mereka tidak terlalu tinggi harganya. Kan Presiden Jokowi kan yang dibangun jalan di aspal, diperbaiki. Tapi saya pernah mendapat telepon, ya, dari seseorang yang mengatakan, Mas Anhar, kami nggak perlu jalan seperti itu kok. Yang lewati itu kan mereka semua orang dari Jawa, dari Bugis. Kan yang paling banyak di sana juga orang dari Sulawesi Selatan. Yang ngajarin mereka bakar ikan itu kan orang Makassar. Jadi ketika Presiden Jokowi membangun itu, dia tidak menghargai tinggi. Dia merasa kami nggak butuh kok jalan sebagus itu. Nah, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu pun harus juga melihat bagaimana keinginan mereka, bagaimana pendekatan yang harus dilakukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaimana penduduk. Tapi ya sebenarnya kalau mau jujur, ya kan sekarang ini gubernurnya, kepala daerahnya, dan sebagainya kan sudah orang Papua semua. Kan aturannya begitu sekarang. Tapi kan itu artinya apa? Ya semua duit dia yang pegang kan. Nah, tapi ya mereka juga tidak menggunakan semuanya. Itu untuk kepentingan Papua, untuk kepentingan pribadi, itu yang terjadi. Nah, jadi terlepas dari itu, kita harus bernafas panjang mencari metode-metode tertentu yang lebih bisa mengenai kesepakatan hati mereka. Masyarakat yang saya maksud. Jadi bagaimana cara pendekatan, karena kalau dengan terus-menerus dengan kekuatan tentara, ya itu pasti kita bisa terus-menerus itu. Tetapi apakah itu penyelesaian? Nah, itu persoalannya kan. Ya, sudah berapa lama kita melakukan itu, ternyata masih terus ada saja. Karena susahnya apa yang saya katakan tadi, kelompoknya itu banyak banget. Ya, saya ceritakan itu. Saya pernah diundang sebuah organisasi di Jakarta ini, lalu didatangkan sekitar 12 orang kalau tidak salah. Nah, semua mereka mau merdeka, mau melepaskan diri dari Indonesia, tapi di antara mereka sendiri terjadi perbedaan-perbedaan. Gitu. Jadi saran saya sebenarnya lakukanlah usaha yang
lebih terbuka, mau dialog, dan sebagainya. Nah sekarang Pak Presiden kita memberi ruang yang besar. Salah seorang menteri HAM-nya, Menteri HAM kita sekarang kan orang dari Papua. Iya kan? Jadi artinya Menteri Papua ini harusnya juga memikirkan bagaimana pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan terhadap persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kita terhadap berbagai pergolakan atau situasi yang rumit di Papua. Gitu. Kemudian Prof, ada nggak sih Prof pelajaran sejarah gitu yang bisa dijadikan pijakan oleh TNI dalam mengamankan Papua? Iya, pijakannya ya kita diakui oleh PBB kok. Itu bahwa Papua itu memang milik kita. Dan sebenarnya secara hukum internasional memang seperti itu. Hukum internasional itu menyatakan bahwa wilayah dari sebuah negara bekas jajahan yang merdeka adalah keseluruhan dari wilayah yang bekas jajahan itu. Nah, itu artinya apa? Ketika kita menyatakan kemerdekaan kita sebagai dan merdeka sebagai sebuah bangsa dan kemudian mendirikan negara, maka wilayah negara kita adalah bekas jajahan Belanda. Nah, itu sebenarnya yang disangkal oleh Belanda, imperialis Belanda tahun 50-an. Jadi yang brengsek ya tetap aja imperialisme. Kan itu. Jadi ya pijakan kita adalah pijakan berdasarkan atas kesepakatan yang sudah ditandatangani, disetujui PBB, Amerika, dan seterusnya. Itu pijakannya. Jadi tidak perlu mencari pijakan apa, lah pijakannya udah jelas kok. Hanya saja sekarang perkembangannya kan bayangkan dari tahun 63 sampai sekarang sudah berapa puluh tahun. Dan sejak dari tahun 60-an itu OPM itu sudah ada. Ya tapi dengan bantuan mungkin dengan Amerika, mungkin dengan Belanda masih, saya tidak tahu kalau sekarang bagaimana sikap Belanda. Ya, nah, itu yang harus juga dipikirkan memang. Saya kira itu. Kemudian Prof, menurut pengamatan Prof sendiri nih, secara historis bagaimana sih pola pembangunan negara di Papua ini dari masa ke masa? Iya, sebenarnya begini, kalau dari kita itu perencanaannya bukan main, bagus. Tapi bagaimana pelaksanaannya, nah itu yang saya katakan tadi. Sekarang yang pegang pemerintahan kan sudah mereka semua. Mereka yang mengatur anggaran belanja dan segala macam, mulai dari gubernur sampai ke bupati, kan mereka semua yang pegang sekarang. Dulu masih ada, boleh wakil gubernurnya, wakil bupatinya boleh orang luar. Dan waktu itu karena orang Bugis yang mayoritas juga di sana, ada bupatinya orang Papua, bahkan ada orang Bugis yang pernah jadi bupati di sana. Ya. Nah, jadi kalau pendekatannya ya pendekatan dialogis lah. Ya. Jadi dan kalau persoalan yang dicari akarnya, ya kita punya akar kok. Akar kerusakannya itu dari imperialisme. Tapi proses pengambilannya kita berpegang pada apa yang ditentukan oleh PBB dan disepakati oleh Amerika. Itu. Kemudian yang terakhir Prof, mungkin bisa dijelaskan kembali, dielaborasi lagi terkait langkah apa sih yang harus dilakukan negara gitu untuk membangun Papua secara berkeadilan, termasuk untuk mengatasi permasalahan KKB dan OPM di sana.
Iya, sebenarnya begini, kesulitannya itu karena KKB dan OPM itu kan tidak pernah mau merasa bahwa dia diberikan sesuatu dalam arti kata pembangunan. Dia menyangkal itu. Nah, selama itu terjadi ya tidak ada kesulitannya di situ. Tapi sebenarnya uang untuk pembangunan Papua itu banyak sekali. Saya tahu betul. Ketika saya masih di lingkungan pemerintahan, ya sering sangat lucunya begini. Jadi kalau ada proyek kan diundang mereka. Nah, apa yang terjadi datang. Nanti dia pulang minta duit. Jadi wakil dari Papua, misalnya ada penulisan sejarah, ada segala macam yang berkaitan dengan bagaimana kita mau mengembangkan kebudayaan daerah, kita kan mengundang semua. Dan Papua selalu diundang. Tapi orang dari Departemen Pendidikan, orang Papua asli, itu datang, dan apa yang terjadi? Yang terjadi ialah begitu mau pulang minta duit. Dan kita tidak tahu. Saya sering bilang, kan biaya Anda kan pulang pergi, kenapa minta? Wah, macam-macam lah alasannya, ya udah. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk membangun Papua dari segi biaya, dari segi perencanaan itu ya. Tapi kesulitannya adalah persoalan dalam pelaksanaannya kemudian. Nah, sebenarnya kalau mereka mengeluh sekarang, mengeluhnya kepada siapa? Lah yang memerintah dia sekarang kan sudah orang Papua juga, gubernurnya orang Papua, bupatinya orang Papua, nggak ada lagi orang Bugis, pegawai negerinya masih banyak orang Bugis, orang Jawa masih ada, ya. Tapi pemegang kuasanya ya sudah mereka semua. Gubernurnya sudah orang asli Papua, bupatinya semuanya sudah orang asli Papua juga. Lalu apanya lagi yang enggak? Itu persoalannya. Jadi, tapi walaupun saya mengatakan seperti itu, pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia tidak boleh bosan, tanda kutip. Tidak boleh bosan. Ya kita sambil jalan mencari metode tertentu sehingga kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa diterima secara meluas di kalangan mereka. Dengan kesadaran tingkat pendidikannya dan sebagainya, walaupun sudah ada Universitas Cendrawasih. Justru juga kita tidak boleh tidak harus berusaha untuk melakukan dialog dengan cendekiawan-cendekiawan mereka di samping kepala sukunya. Itu yang saya sarankan. Jadi kita jangan tertutup lah. Dan jangan juga kalau ada ini yang kita selalu salahkan mereka. Ya memang anggap aja itu suatu perjalanan sejarah. Jadi kalau pemberontakan ini ada pembakaran, ya diselesaikan aja. Dianggap bahwa ya itu tadi, sebenarnya yang rugi mereka juga. Iya kan? Yang dibakar kan gedung itu juga punya dia. Gedung sekolah itu punya dia, gedung kepala desanya juga punya dia. Ya dibakar, yang rugi siapa? Gitu. Jadi secara pelan-pelan coba lakukan pendekatan, membangun kesadaran baru di tengah-tengah mereka, walaupun tidak mudah. Saya tahu betul, pasti tidak mudah. Nah, jangan ada begini. Saya pernah ini cerita.
Jadi satu ketika saya ke sana. Lalu besoknya datang orang baru dari Surabaya yang diangkat sebagai kepala perpustakaan untuk provinsi. Jadi kanwil, dulu kan kanwilnya selalu orang dari Jawa, ini dari Surabaya. Lalu rupanya kanwil punya keluarga, lalu diangkat sebagai kepala perpustakaan. Nah kebetulan saya sudah sehari lebih dulu dan tidur di guest house-nya kanwil. Nah pagi ketemu dengan kepala perpustakaan yang baru belum bekerja sebenarnya, baru akan bekerja. Karena saya lebih dulu datang, baru dia datang. Nah, lalu kemudian tidur juga di guest house itu. Nah, lalu pagi-pagi makan sama-sama. Nah, pada saat kami makan pagi, maka di luar sana ada orang Papua yang pakai celana pendek, memang kelihatan kotor, sedang bekerja membersihkan di luar. Lalu si kepala perpustakaan ini ngomong begini, payah orang sini Pak. Kenapa? Kotor, bodoh, muntap saya. Saya terus ngomong pada dia, Anda itu disuruh datang ke sini bukan untuk maki-maki, tapi kamu justru disuruh untuk mendidik orang itu. Saya katakan pada dia, Anda tidak pantas duduk di sini. Besok kalau saya pulang ke Jakarta, saya akan sampaikan ke Sekjen supaya Anda dipecat. Karena Anda tidak mengerti apa yang seharusnya Anda perbuat. Anda datang ke sini bukan untuk maki-maki mereka sebagai orang goblok. Tapi justru Anda disuruh datang bagaimana cara Anda, metode Anda sebagai orang lebih pinter dari dia untuk menjadikan dia pinter. Kok Anda ngomong seperti itu? Ntar saya pulang ke Jakarta, saya akan minta supaya Anda dipecat. Sampai segitu karena bencinya saya dengar istilah yang dia keluarkan. Dia belum bertugas, belum ngatain orang bodoh, orang kotor. Ya, gimana? Gitu. Jadi, saya meminta semua orang yang bertugas di sana, sebenarnya dulu waktu kita masih menjadikan tim-tim sebagai provinsi, pejabat-pejabat kita juga banyak yang berlaku sombong gitu. Pakai safari, memperlihatkan diri seakan-akan orang hebat, dan sebagainya. Nah ini semua kan pikiran bodoh. Nah, di Papua, waktu itu saya marah betul mendengar dia seperti itu. Lalu dia belum bertugas kok. Belum tahu. Sementara saya sudah berapa kali. Dan saya kalau ke Papua itu tidak di kantor, tidak sekedar ini. Saya berbicara, saya bergaul dengan mereka. Itu. Ini sekedar contoh. Jadi kalau Anda tanya apa yang bisa dilakukan, ya lakukanlah pendekatan yang manusiawi. Walaupun mungkin mereka tidak menerima, dan tetap ya jangan bosan. Ya, karena ini persoalan besar kita yang akan lebih panjang ke depan, dan jangan bermimpi bahwa mereka segera berhenti. Gitu. Jadi sambil jalan, carilah metode tertentu, cara tertentu untuk melakukan pendekatan dengan cara apa, sehingga ada kesadaran baru yang bisa timbul di
kalangan mereka. Itu yang saya sarankan. Prof, terima kasih banyak. Iya. Dulu mau setup. Oke.